Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang penuh barokah, yang di waktu juga yang penuh barokah. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bisa membuka cakrawala pemikiran teman-teman semua, terutama mengenai tema pada pagi hari ini. Today is better. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Mas Rifkil, oleh suami saya. Jadi kiranya sudah cukup ya. Saya akan sedikit saja menambahi mengenai topik kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah lebih baik. Hari ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai present atau hadiah nih. Karena saat kita ada sekarang itu adalah satu-satunya realita dan kepastian yang kita punya. Masa lalu tidak akan kembali, masa depan dan belum pasti. Tapi masa kini ini adalah satu-satunya waktu dan kepastian di mana kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur, dengan penuh kebahagiaan. Itu tergantung bagaimana kita bisa menghargai hari ini, menghargai waktu yang kita miliki saat ini. Maka untuk bisa mengoptimalkan hal itu penting untuk tidak terlalu khawatir terhadap masa depan, juga tidak terlalu takut ataupun tidak terlalu menyesal terhadap masa lalu. Melepaskan segala bentuk trauma ataupun ketakutan diri, kegamangan, kemelekatan untuk bisa menikmati masa kini. Ini sebuah PR. Karena apa? Karena dikatakan hari ini itu lebih baik, selain tadi oleh Mas Rifkil dikatakan bahwa motivasi kita setiap hari haruslah lebih baik lagi. Tapi cara kita bisa menikmati hari ini itu adalah dengan kita bisa tidak terlalu khawatir terhadap masa depan dan tidak terlalu menyesali terhadap masa lalu. Bisa difahami ya? Oke, itu sedikit prolog dari saya. Tapi yang dimaksud oleh tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bulan Muharram. Bulan yang menjadi bulan yang pertama dalam kalender Hijriyah, yang mana sebetulnya bulan Muharram ini memiliki banyak sekali peristiwa. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada kurang lebih 10 peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Dan ini apabila kita mengetahuinya, maka kita akan faham hikmahnya. Peristiwa apakah itu? Yang pertama adalah peristiwa diciptakannya Nabi Adam di surga. Itu terjadi pada bulan Muharram. Yang kedua adalah peristiwa ketika diterima taubatnya Nabi Adam setelah Nabi Adam turun dari surga. Nabi Adam itu setelah makan buah khuldi dengan Siti Hawa, Ibu Hawa, oleh Allah diturunkan dari surga, tetapi dalam keadaan Allah itu belum menerima taubat Nabi Adam. Dan turunnya itu dipisahkan oleh Siti Hawa. Jadi tempat turunnya itu beda. Satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di India, riwayat lain mengatakan bahwa Siti Hawa diturunkan di Jeddah, di kota 1 jam dari Mekah. Berbeda tempat, kemudian saling berusaha untuk menemukan satu sama lain sambil menangisi dan memohon ampun kepada Allah atas dosa yang diperbuat, yaitu melanggar perintah makan buah khuldi. Lalu Allah menerima tobatnya pada bulan Muharram. Nah, kemudian bulan Muharram ini juga bulan saat diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Bulan di saat Nabi Musa ini bulan di saat Fir'aun ini tenggelam di Laut Merah. Ini terjadi pada bulan Muharram.
Bulan Muharram adalah bulan di saat Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Kemudian pada bulan Muharram adalah bulan di mana ketika pada saat itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita bisa bertafakur lebih atas hal-hal yang terjadi pada bulan Muharram. Nah, seperti peristiwa Karbala, meninggalnya cucu Nabi, ini juga terjadi pada bulan Muharram. Nah, ini maka bisa menjadi sebuah iktibar atau pengingat yang hikmahnya luar biasa besar sekali. Bahwa awal bulan di dalam Islam itu diawali dengan perjuangan dan juga kemenangan. Kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, kemenangan Nabi Adam saat Allah menerima taubatnya. Nah, ini merupakan sebuah tanda bahwa kita itu harus mengawali bulan yang mulia, karena Muharram ini termasuk dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, termasuk banyak kesunahan yang bisa dilakukan, salah satunya puasa dan memperbanyak ibadah yang sifatnya ibadah mahdoh, sifatnya ibadah ritual maupun ibadah sosial, termasuk santunan anak yatim. Ini kan dianjurkan pada bulan Muharram. Nah, ini termasuk Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia. Juga sama dengan bulan Ramadan meskipun keutamaannya berbeda. Tapi bulan Muharram ini juga Ashhurul Hurum. Nah, pada bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak melakukan kebaikan dan dicontohkan oleh kisah-kisah sebelumnya bahwa Muharram ini sangat luar biasa sekali. Perjalanan panjang peradaban Islam itu banyak terjadi di bulan Muharram. Maka ini harus menjadi sebuah tekad yang kuat bagi umat Islam untuk mampu mengawali bulan ini dengan pemahaman yang benar. Bahwa 1 tahun ke depan, bulan-bulan depan ini adalah bulan yang penuh perjuangan tapi dekat dengan kemenangan. Seperti bulan Muharram. Bisa difahami ya? Kemudian peristiwa selanjutnya, ada 10 tadi saya sebutkan, saya baru menyebutkan beberapa. Kemudian peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram adalah dilahirkannya Nabi Ibrahim. Itu juga pada bulan Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api. Dari api yang membakar tubuhnya, tapi Nabi Ibrahim tidak merasakan panas. Justru api itu terasa dingin dengan izin Allah. Dan ini juga terjadi pada bulan Muharram. Kemudian diterima taubatnya Nabi Yunus. Itu juga di bulan Muharram. Kemudian ketika Nabi Yusuf itu diangkat dari sumur saat beliau itu dijatuhkan ke sumur oleh saudaranya yang hasut. Kemudian Nabi Yusuf berhari-hari ada di dalam sumur, beliau itu bisa keluar dari sumur tersebut, itu juga pada bulan Muharram. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Pada bulan Muharram ini banyak sekali perjuangan yang rasanya sulit sekali untuk ditaklukkan. Bayangkan dilempar ke api, Nabi Ibrahim dilempar ke api. Kemudian banyak sekali perjuangan-perjuangan, terutama peristiwa Karbala. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Lah, tetapi ternyata kemenangan itu juga terjadi di bulan Muharram. Seperti berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh di Gunung Jud namanya. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Nah, ini maka menunjukkan bahwa kemenangan itu dekat. Awal bulan Islam itu menunjukkan kemenangan yang dekat. Oleh sebab itu sikap optimis harus kita tanamkan. Mental juang harus dibangun dan sikap optimis harus ditanamkan. Karena meskipun perjuangan itu berat, tapi kemenangan itu dekat. Seperti halnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Bisa difahami ya? Maka pada hari ini terutamanya Gen Z yang mempunyai PR diri, salah satunya adalah tidak tahan lama-lama menghadapi proses yang rumit. Karena terbiasa dengan instan, mau kirim pesan hanya tinggal buka WA, mau cari informasi tinggal buka platform-platform media sosial.
ini sangat mudah dan dinamis sekali hidupnya, sehingga banyak sekali dari Gen Z itu kurang tahan terhadap proses. Maka ini harus penting lagi kita kuatkan bahwa di bulan Muharram itu bulan dimana kita bisa menguatkan tekad dan memupuk semangat juang kita di dalam perjuangan masing-masing. Nah, bedanya kita kan berarti kalau Gen Z itu 2000 ke atas ya. 2000 ke atas. Kalau milenial itu mulai 87. 87 sampai 97 ya. Bawahnya lagi berarti kolonial ya. Ada kolonial, ada milenial, ada Gen Z. Nah, setiap generasi itu punya tantangan yang berbeda. Generasi milenial punya tantangan yang berbeda dengan Gen Z. Generasi baby boomer juga punya tantangan yang berbeda dengan Gen Z. Nah, tantangan Gen Z hari ini salah satunya adalah tidak tahan untuk berproses lama-lama. Terbukti Gen Z itu banyak sekali yang mudah ambyar, bener nggak? Pemuda-pemudanya itu banyak yang ambyar. Oh enggak ya? Di sini kuat semua ya. Nah, karena apa? Karena kita terbiasa hidup mudah, hidup dinamis, sehingga tidak tahan terhadap proses yang rumit dan berbelit. Ini membuat kemampuan kita untuk mampu bertahan pada situasi sulit itu tidak sebagus orang-orang dulu. Orang-orang dulu yang hidup pada era Orde Baru misalkan menghadapi krisis moneter, situasi mencekam pasca kemerdekaan, sehingga memiliki daya juang dan kesabaran yang lebih daripada orang-orang yang hidupnya terbiasa mudah. Ditambah dengan media sosial yang algoritmanya itu salah satunya disesuaikan dengan kecenderungan kita ya. Jadi FYP-nya itu sesuai dengan kita itu lagi minatnya di mana. Video yang kita tonton sampai habis itulah yang akan muncul terus. Nah, ini secara tidak langsung kebiasaan mengkonsumsi video pendek secara terus-menerus itu membuat rentang fokus kita berkurang. Dulu ini saya itu mampu baca buku sekali duduk itu setengah buku saya mampu, bahkan sampai selesai saya kuat gitu dan asik-asik saja. Karena sekarang sudah terbiasa beberapa kali dalam sehari melihat video pendek, entah itu di platform digital Instagram maupun TikTok, membuat rentang fokus saya berkurang karena otak ini overstimulasi dan banjir dopamin akhirnya. Nah, akhirnya kita sulit untuk mau berlama-lama duduk, tafakur, membaca, termasuk membaca Al-Quran. Ini tidak tahan lama-lama karena apa? Karena kita terbiasa overstimulasi dari video pendek yang kita tonton di platform-platform media sosial. Ini salah satu daripada dampak dari media sosial. Maka penting untuk membatasi penggunaan media sosial supaya kita bisa mengatur rentang fokus kita tetap baik, kita bisa fokus dan konsentrasi dengan baik dalam pekerjaan ataupun bacaan yang sedang kita minati, termasuk fokus kita di dalam belajar membaca Al-Quran dan istiqomah tadarus Al-Quran, karena itu penting. Oleh sebab itu, ketika kita paham setiap generasi itu punya tantangan sendiri-sendiri, maka kita harusnya punya kepekaan sosial dan mau mencari apa sih yang harus saya perbaiki hari ini untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Punya, kalau bahasa psikologinya, punya self-awareness. Kalau bahasa tasawufnya mau muhasabah diri. Jadi mau kembali ke dalam diri, mumpung masih tahun baru, kita cari, kita bertanya kepada diri, apa ya kurang saya harus bagaimana, apa yang harus saya perbaiki, kiranya apa yang dapat membantu saya pada perubahan yang lebih baik. Itu kita tanyakan kepada diri kita. Dan membaca banyak sekali motivasi-motivasi untuk maju, kisah-kisah yang membangun, afirmasi positif itu penting sekali untuk membentuk sebuah mental yang baik, membentuk konsep diri yang positif, itu harus melalui circle lingkungan dari dalam diri, dari lingkungan kita, dari konsumsi bacaan kita, dan juga dari kebiasaan yang kita bentuk. Dari situlah kita akan meraih kemenangan seperti yang diraih oleh nabi-nabi di bulan Muharram ini. Semoga kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.